Zakat boleh diberikan kepada santri dengan beberapa syarat. Jadi umpamanya gini, ada anak itu pinter Pak, nyantri, tidak punya biaya, panjenengan boleh ambilkan dari zakat panjenengan, zakat mal panjenengan, ya, diambilkan. Tapi syaratnya santrinya santri yang memang pinter, santri yang seandainya kalau santri dulu kan memang kasap ya, bekerja, ya, mondok sambil kerja gitu, sambil kerja tani di masyarakat. Tapi kalau santri sekarang kan enggak begitu ya, santri sekarang enggak gitu. Nah, itu syaratnya seperti itu, sungguh-sungguh, kemudian punya potensi kecerdasan. Menurut jumhur ulama tidak boleh membayarkan zakat kepada ahlu bait. Jadi umpamanya bayar zakat kepada sayyid, kepada sayyidah, syarif, syarifah, ya, itu tidak boleh. Karena itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Ya, tidak boleh. Meskipun ada pendapat yang membolehkan karena sudah tidak menerima humus dari ghanimah, tapi menurut jumhurul ulama tidak boleh. Karena zakat itu adalah ausakhun nas, kotoran manusia. Maka tidak boleh diberikan kepada sayyid, sayyidah, syarif, syarifah, dan seterusnya. Kemudian membayar zakat kepada kerabat dekat yang memang berhak menerima zakat itu lebih utama daripada contoh gini, tapi yang bukan ditanggung. Pak Ismail ini punya kakak atau punya adik yang kebetulan udah keluarga, tapi secara ekonomi tidak beruntung, maka beliau boleh bayar zakat tadi, zakat malnya dikasih, atau zakat fitrah atau zakat mal dikasihkan kepada saudaranya tadi, karena dia memang berhak. Jadi ada dua keuntungan, keuntungan silaturahim, yang kedua adalah keuntungan membayar zakat. Karena saudaranya itu mikir, Pak, lah kok zakatnya saudara saya dikasihkan kepada orang lain padahal adiknya ini butuh nanti, nah gitu. Mikir, makanya memberikan zakat kepada orang yang bukan kita tanggung. Kalau yang kita tanggung tidak boleh. Pembantu rumah tangga yang ikut di rumah panjenengan, tidak boleh panjenengan bayar zakat kepada pembantu. Atau adik yang ikut panjenengan di rumah mamanya, kan kadang-kadang itu ada orang-orang dulu itu kan anaknya banyak biasanya ya. Itu anak yang pertama biasanya itu adik-adiknya ada yang ikut kepada kakaknya tadi itu. Bayar zakat kepada adiknya yang ditanggung, tidak boleh. Tapi kalau yang sudah keluarga sendiri, yang tidak ditanggung, itu boleh. Kemudian zakat yang diberikan kepada fakir miskin bersifat produktif, dan dana zakat atas nama sabilillah boleh disalurkan guna keperluan kemaslahatan ammah. Jadi contoh gini ya, kalau orang bayar zakat berupa duit kepada orang, biasanya habis malahan, dibelikan HP malahan, ya, dengan HP, pulsa, udah. Makanya boleh diberikan gerobak, orang miskin diberikan gerobak untuk jualan, dilatih, setelah dilatih bagaimana bikin bakso, bagaimana bikin bakmi, bagaimana bikin nasi goreng, bagaimana bikin gorengan dan sebagainya. Jadi supaya dia itu produktif. Kalau diberikan uang itu nanti habis. Pak beli HP tadi itu. Coba panjenengan kalau lagi Muharraman itu, lagi lebarannya anak yatim itu. Kadang anak yatim itu HP-nya lebih baik daripada yang ngasih itu. Karena anak-anak itu ya itu tadi dibelikan HP ya, dibelikan HP bukan untuk produktif. Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam asnaf samaniyah yaitu sabilillah. Jadi boleh, tadi sudah diterangkan. Kemudian zakat mal berlaku atas beberapa tadi sudah. Untuk hewan nisabnya sudah. Zakat profesi berarti nomor berapa ini?
Nah, kok 25 padahal udah lewat tadi. Nah, sekarang ini lihat aja halaman nomor 33. Perhiasan tadi udah ya. Perhiasan wanita yang terdiri dari emas meskipun mencapai 1 nisab dan melewati haul tidak wajib dizakati. Dalam hal 34, dalam harta perdagangan maka yang dihitung adalah modal dan keuntungan. Jadi kalau umpamanya ada orang buka warung modalnya 30 juta ya. Pertama ya beli beras, beli apa namanya gula, kopi dan sebagainya itu. Tapi akhir tahun kok jumlahnya ada 85 juta, maka wajib dizakati. Wajib dizakati. Lagi. Nah, ini solusinya sekarang ini. Solusinya nomor 38. Nah, kata kuncinya ini. Solusinya adalah kalau panitia kepingin aman, clear and clean, harus menyiapkan mustahik. Harus menyiapkan mustahik. Ustadz Hasan gini, yang cari yang mudahan lagi tidak ada sih kan? Ya. Contohnya ini. umpamanya gini, ini mustahik umpamanya, betul-betul mustahik. Panitia nulis saja, memang disiapkan, soalnya dibilangin, Ustadz, antum nanti bagian nerima zakat. Kemudian setelah itu kasihkan kepada panitia, ya kasihkan kepada panitia. Jadi ada orang bayar zakat, mulai bayar, tulis saja, didoain, udah. Panitianya hanya nulis dan hanya mendoain lah katakan. Kemudian tidak nerima zakat, yang terima langsung kepada mustahik. Jadi orang bayar itu langsung kepada mustahik. Lah, nanti setelah ngumpul dikasihkan ke panitia. Ya, dikasihkan kepada panitia. Lah, kalau sudah begitu, kalau sudah di panitia ini, nanti maka panitia dapat bagian boleh. Jadi kalau sudah ngumpul di panitia semuanya, nanti direncanakan seperti rencana semula. Panitia dapatnya sekian, kemudian guru-guru lekar dapatnya sekian, fakir miskin dapatnya sekian, maka sudah clear and clean. Kalau langsung kepada mustahik. Jadi boleh panitia menyiapkan mamanya merbot ya supaya jadi mustahik, atau nyari orang yang betul-betul mustahik suruh jagain, atau panitia yang memang tidak mampu termasuk boleh, tapi bukan atas nama panitia nerimanya, atas nama orang yang mustahik, maka boleh. Lah, kalau sudah nyampe kepada mustahik, kemudian diberikan kepada panitia, maka panitia mau bagi sesuai dengan rencana semula, sudah clear and clean. Data dari dari Pak RT yang tadi masih remeng-remeng, belum jelas, tidak apa-apa. Kemudian kelewatan, tidak masalah. Nyampur beras, boleh. Jadi kalau sudah nyampe kepada mustahik, beras itu dicampur, sudah boleh. Tapi kalau belum nyampe kepada mustahik, tidak boleh. Tidak boleh. Lagi. Dah, ini sebagai pengantar, monggo tanya jawab sepuasnya. Silakan.